Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simpanan tabungan. Ini kompetensi dasarnya KD 3.8 yaitu menganalisis simpanan dana tabungan, dan KD 4.8 menghitung simpanan dana tabungan. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian simpanan tabungan dengan tepat. 2. Menjelaskan sarana penarikan simpanan tabungan dengan tepat. 3. Menjelaskan persyaratan bagi penabung dengan tepat. 4. Menghitung bunga tabungan dengan tepat. Ini submaterinya ya: pengertian simpanan tabungan, sarana penarikan simpanan tabungan, persyaratan bagi penabung, menghitung bunga tabungan. Pertama, simpanan tabungan. Simpanan tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat analisis lainnya yang dipersamakan itu. Selanjutnya, sarana penarikan simpanan tabungan. Ada beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung pada persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah: 1. Buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan-catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada pada buku tabungan. Yang kedua, slip penarikan. Slip penarikan adalah formulir untuk menarik sejumlah dana dari rekening tabungannya. Di dalam formulir ini, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga, kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Kemudian yang keempat, kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di ATM. Selanjutnya, persyaratan bagi penabung. Untuk menabung di bank diperlukan persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi sempurna. Di samping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabah. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Nah, yang pertama, persyaratan bagi penabung. Bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta bank perkreditan rakyat atau BPR, kecuali bank asing. Ya, jadi bank asing bukan sebagai bank penyelenggara. Yang kedua, persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran atau penarikan, umur penabung, alamat penabung, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah setoran. Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara.
Yang keempat, pengambilan tabungan. Pengambilan tabungan merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik atau diambil, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya. Apakah setiap saat atau setiap hari, tergantung bank yang bersangkutan. Bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan pada bunga harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan kepada bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif baik berupa hadiah, cenderamata, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung. Yang keenam, penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Selanjutnya, menghitung bunga tabungan. Setiap kegiatan menabung yang dilakukan oleh nasabah akan mendapatkan imbalan jasa, yaitu berupa bunga. Perhitungan bunga yang diterima nasabah dapat dihitung dari 1. Metode saldo terendah, 2. Metode saldo rata-rata, 3. Metode saldo harian. Berikutnya, contoh soal. Menghitung bunga tabungan. Misalnya, transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Bagas selama bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut. Tanggal 1, setor tunai 5 juta rupiah. Tanggal 6, setor dengan cek bank lain 8 juta rupiah. Tanggal 12, tarik tunai 10 juta rupiah. Tanggal 17, transfer masuk sebesar 7 juta rupiah. Tanggal 22, tarik tunai sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 31, setor tunai sebesar 3 juta rupiah. Ini masih soal ya. Untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata suku bunga 18% per tahun. Sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bunganya 18%. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 bunganya 15%. Dari tanggal 21 sampai dengan 31 bunganya 17%. Pertanyaannya, yang A, susunlah laporan rekening tabungan nasabah Tuan Bagas. B, hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Bagas dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Bunga tabungan dikenakan pajak sebesar 15%. Baiklah, yang pertama kita akan menyusun laporan rekening tabungan Tuan Bagas. Baiklah, yang pertama kita membuat laporan rekening tabungan. Nah, ini laporan rekening tabungan. Ya, yang pertama paling atas ini judulnya laporan rekening tabungan Tuan Bagas per 31 Mei 2019 dalam ribuan rupiah. Nah, ini laporan rekening tabungan ini terdiri dari kolom tanggal, kolom transaksi, debit, kredit, saldo. Nah, untuk membuat laporan rekening tabungan yang perlu kita ingat, jika terjadi penambahan dana dicatat di sisi kredit, jika terjadi pengurangan dana dicatat di sisi debit. Baiklah, kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1. Tanggal 1 setor tunai. Setor tunai ini berarti mengakibatkan terjadinya penambahan dana pada saldo rekening tabungan, sehingga dicatat di sisi kredit 5 juta. Nah, kemudian kita tulis saldonya 5 juta. Selanjutnya, transaksi berikutnya tanggal 6, setor dengan cek bank lain. Setor dengan cek bank lain ini juga mengakibatkan terjadinya penambahan dana pada rekening tabungan, sehingga dicatat di sisi kredit 8 juta. Kemudian menghitung saldonya, caranya tadi tanggal 1 ini 5 juta saldo kredit, kemudian ketemu lagi saldo kredit, berarti caranya ditambah. Jadi 5 juta ditambah 8 juta sama dengan 13 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 12, tarik tunai.
Tarik tunai ini berarti mengambil uang secara tunai sehingga terjadi pengurangan dana pada rekening tabungan, sehingga kita catat di sisi debit 10 juta. Kemudian kita hitung saldonya. Caranya ini tadinya 13 juta, ini saldo kredit. Kemudian ketemu saldo debit 10 juta. Kredit ketemu debit berarti caranya dikurang. Jadi 13 juta dikurang 10 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya tanggal 17, transfer masuk. Transfer masuk ini berarti kita menerima uang masuk sehingga terjadi penambahan dana pada rekening tabungan sehingga dicatat di sisi kredit 7 juta. Jadi kita hitung saldonya 3 juta. 3 juta ini saldo kredit, kemudian ketemu lagi kredit 7 juta, jadi ditambah 3 juta ditambah 7 juta sama dengan 3 juta ditambah 7 juta sama dengan 10 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 22, tarik tunai. Tarik tunai ini berarti mengambil uang secara tunai sehingga terjadi pengurangan dana pada rekening tabungan, sehingga kita catat di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian kita hitung saldonya. Caranya ini 10 juta saldo kredit, ketemu saldo debit 5 juta, berarti caranya dikurang. Jadi 10 juta dikurang 5 juta sama dengan 5 juta. Transaksi yang terakhir tanggal 31 yaitu setor tunai. Setor tunai ini berarti kita menyetor uang secara tunai sehingga terjadi penambahan dana pada rekening tabungan. Jadi kita catat di sisi kredit setor tunai 3 juta. Nah, kemudian kita hitung saldonya. Ini 5 juta saldo kredit, kemudian ketemu kredit 3 juta, jadi caranya ditambah. Jadi 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta. Selanjutnya perhitungan bunga tabungan. Yang pertama, saldo terendah. Ini laporan rekening tabungannya. Kita perhatikan pada kolom saldo, kemudian kita lihat saldo mana yang paling rendah, saldo yang terendah. Di sini saldo yang terendah yaitu 3 juta di tanggal 12, saldo terendah. Ini nanti yang kita akan pakai untuk perhitungan bunga tabungan dengan metode saldo terendah. Jadi cara menghitung bunganya sama dengan 18%. Tadi bunga per tahunnya 18%. Di soal kali 3 juta. 3 juta ini saldo terendah pada bulan itu, ya, bulan Mei, per 12 bulan, karena ini kita hitung bunga per bulan, jadi 1 tahun ada 12 bulan, jadi dibagi 12, hasilnya 45.000. Setelah itu kita hitung pajaknya. Pajaknya 15% dari bunga yang sudah tadi kita hitung, ya, jadi 15% kali 45 juta, hasilnya 6.750. Yang terakhir, kita hitung bunga bersih per bulan. Jadi caranya dikurangnya bunga dikurang pajak sama dengan bunga bersih per bulan. Jadi 45.000 dikurang 6.750, hasilnya 38.250. Jadi ini bunga bersih per bulannya. Kemudian perhitungan bunga tabungan dengan metode yang kedua yaitu saldo rata-rata. Dengan metode saldo rata-rata berarti kita mencari dulu saldo rata-rata pada bulan itu. Ini ya, kita cari dulu saldo rata-ratanya dengan cara menjumlahkan saldonya ini, baru kita bagi dengan jumlah transaksinya. Jadi kita cari dulu saldo rata-ratanya dengan cara ini dijumlah, ya, 5 juta tambah 13 juta tambah 3 juta tambah 10 juta tambah 5 juta tambah 8 juta sama dengan 44 juta dibagi 6, ya. 6 ini ada 6 kali transaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi dibagi 6, hasilnya 7.333.333 rupiah. Itu saldo rata-ratanya, ya. Jadi ini saldo rata-ratanya. Setelah itu kita hitung bunganya. Jadi perhitungan bunganya 18%. Tadi di soalnya 18% dikali
saldo rata-ratanya ini 7 juta sekian yang tadi sudah kita hitung, ini ya kali 7 juta sekian per 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi hasilnya 109.999 rupiah. Setelah kita hitung bunganya, kemudian kita hitung pajaknya 15% dari bunga. Jadi 15% dikali 109.999, ini yang tadi sudah kita cari. Ya, dikali bunga, pajak kali bunga, hasilnya 16.499. Jadi bunga bersih per bulan, bunga dikurangi pajak 109.999 dikurangi 16.499, hasilnya 93.500 rupiah. Jadi bunga bersih per bulannya 93.500 rupiah. Metode yang ketiga yaitu saldo harian. Saldo harian ini berarti kita menghitung bunga hariannya dengan ketentuan suku bunga harian dari tanggal 1 sampai 10 bunganya 18%, dari tanggal 11 sampai 20 bunganya 15%, dari tanggal 21 sampai 31 bunganya 17%. Nah, ini tanggal 1 kita hitung dulu bunga yang tanggal 1 ini kan saldonya 5 juta. Kemudian tanggal 6 saldonya sudah beda 13 juta. Ini yang saldonya sama, kita bisa hitung sekalian ya. Jadi ini tanggal 1 sampai tanggal 5 saldonya berarti sama kan, 5 juta. Berarti kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bunga, hitung bunga hariannya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 bunganya 18%. Ini kita pakai yang apa? Kita pakai 18% karena ketentuannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bunganya 18%. Jadi 18% dikali 5 juta ya, karena ini bunga dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bunganya 5 juta. Jadi kali 5 juta per 365 hari karena ini 1 tahun ada 365 hari. Kemudian dikali 5 hari. 5 hari itu karena ini kita hitung bunga dari tanggal 1 sampai tanggal 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 5 hari ya. Jadi hasilnya 12.329 rupiah. Kemudian kita hitung hari berikutnya. Tadi sudah kita hitung tanggal 1 sampai tanggal 5, berarti kita hitung tanggal selanjutnya yaitu tanggal 6. Di sini tanggal 6 bunganya saldonya 13 juta tanggal 6. Kita hitung tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Karena kan tanggal 6 sampai tanggal 10 bunganya 18%. Tanggal 11 sudah beda lagi. Jadi kita tidak bisa hitung sampai tanggal 11. Walaupun di sini tanggal 6 sampai tanggal 11 saldonya sama 13 juta, tapi tetap kita hitung sampai tanggal 10 dulu. Karena sudah beda tanggal 11 bunganya ya. Berarti kita hitung tanggal 6 sampai tanggal 10 bunganya 13 juta. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 10 bunganya, kita cari bunganya berarti 18% ya. Jadi pakai yang ini ya 18% ya, karena masih dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bunganya 18%. Jadi perhitungannya 18% dikali 13 juta. 13 juta ini saldo tanggal 6 sampai tanggal 10, 13 juta per 365 hari karena 1 tahun ada 365 hari dikali 5 hari. 5 hari itu kita hitung dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10 ada 5 hari. Jadi dikali 5 hari, ini hasilnya 32.055 rupiah. Setelah itu kita hitung yang tanggal, tadi sudah kita hitung tanggal 10 sampai tanggal 10 bunga hariannya. Sekarang kita hitung yang tanggal 11. Tanggal 11 ini bunganya 13 juta ya, 13 juta. Kalau tanggal 12 sudah beda lagi, maksud tanggal 11 saldonya 13 juta. Sedangkan tanggal 12 saldonya sudah beda, sudah 3 juta. Berarti kita hitung sendiri tanggal 11 ya, karena saldonya 13 juta. Beda sama yang tanggal 12. Jadi kita hitung yang tanggal 11 caranya 15%. Kenapa pakai 15%? Nah, karena di sini peraturannya mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 bunganya 15%. Jadi di sini 15%. Karena sudah tanggal 11, 15% kali 13 juta ya. Tanggal 11 di sini saldonya 13 juta sama dengan
saldo di tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 13 juta per 365 hari. 1 tahun ada 365 hari kali 1 hari karena hanya tanggal 11. Jadi hasilnya Rp5.343. Setelah kita hitung tanggal 11, kemudian kita hitung yang tanggal 12. Tanggal 12 saldonya 3 juta. Di bawahnya ini tanggal 17 10 juta. Berarti ini saldo tanggal 12 itu sama dengan saldo tanggal 13, 14, 15, 16 itu juga saldonya 3 juta berarti ya. Nah, jadi kita hitung dari tanggal 12 sampai tanggal 16, bunganya berarti 15%. 15%. Nah, ini ya karena mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 bunganya 15%. Jadi sini 15% yang kita pakai kali 3 juta. 3 juta karena saldonya 3 juta, saldo tanggal 12 sampai tanggal 16 3 juta per 365 hari. Karena satu tahun ada 365 hari kali 5 hari. 5 hari ini kita hitung dari tanggal 12 sampai tanggal 16. 12, 13, 14, 15, 16 itu ada 5 hari. Jadi hasilnya Rp6.164. Setelah itu kita hitung yang saldo kita hitung bunga yang tanggal 17. Nih, tanggal 17 kita hitung bunga untuk tanggal 17. Ini saldonya 10 juta. Berarti sampai tanggal 20 saldonya juga sama ya, 10 juta nih. Bisa kita hitung sekalian dari tanggal 17 sampai tanggal 20 karena saldonya sama. Kenapa nggak ngitung sampai tanggal 21? Kan tanggal 21 juga saldonya masih sama, 10 juta. Nah, karena tidak bisa ya, tanggal 21 ini sudah beda bunganya 17%. Kalau ya tanggal 17 sampai tanggal 20 bunganya 15%. Makanya kita hitung dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Ya, jadi tanggal 17 sampai tanggal 20, 15%. 15% ini karena ketentuannya ini 15% sampai tanggal 20 dikali 10 juta. Ya, karena saldonya tanggal 17 sampai tanggal 20 10 juta per 365 hari karena 1 tahun ada 365 hari dikali 4 hari. 4 hari itu kita hitung mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 20. 17, 18, 19, 20. Jadi hasilnya 16.438. Setelah itu kita hitung tanggal, tadi sudah kita hitung sampai tanggal 20 ya, sekarang kita hitung tanggal 21. Tanggal 21 bisa langsung ke tanggal 22, sudah beda ya. Tanggal 21 saldonya itu 10 juta, sedangkan tanggal 22 saldonya 5 juta. Berarti kita hitung sendiri yang tanggal 21 karena saldonya beda sama yang tanggal 22. Nah, jadi tanggal 21 bunganya 17%. Nah, ini ketentuannya tanggal 21 sampai 31 bunganya 17%. Jadi sini kita menghitungnya 17% dikali 10 juta. Ya, tanggal 21 saldonya 10 juta sama dengan saldo yang tanggal 17, 18, 19, 20, 21 ya. Saldonya sama, masih 10 juta per 365 hari karena 1 tahun ada 365 hari kali 1 hari karena yang kita hitung hanya tanggal 21 Mei. Jadi hasilnya 4.658. Setelah kita hitung tanggal 21, kemudian kita hitung yang tanggal 22. Tanggal 22 ini saldonya 5 juta. Tanggal 31 saldonya 8 juta. Berarti ini tanggal 22 kita bisa hitung sampai tanggal 30 ya, karena saldonya sama yaitu 5 juta. Jadi kita hitung mulai tanggal 22 sampai tanggal 30. 17%, kita pakai 17% karena ini suku bunga hariannya tanggal 21 sampai 31 bunganya 17%. Jadi 17% dikali 5 juta saldonya tanggal 22 sampai tanggal 35 juta. Jadi kali 5 juta per 365 hari. Karena 1 tahun ada 365 hari kali 9 hari. 9 hari ini kita hitung mulai tanggal 22 sampai tanggal 30 ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 9 hari.
Jadi hasilnya Rp20.959. Nah, tadi sudah kita hitung sampai tanggal 30, sekarang yang terakhir tanggal 31 saldonya 8 juta. Jadi, kita menghitung tanggal 31, 17%, ini bunganya 17%, kali 8 juta saldo tanggal 31 8 juta, per 365 hari, karena 1 tahun ada 365 hari, dikali 1 hari. Karena hanya kita menghitung untuk tanggal 31 ya. Jadi hasilnya Rp3.726. Nah, setelah kita menghitung saldo harian seluruhnya, selanjutnya kita menjumlah atau mentotal semua bunga harian yang sudah kita hitung. Ya, yang tadi yang sudah kita hitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei, ini semua kita jumlah. Jadi 12 juta sekian ditambah 30 juta, 32 juta sekian ditambah 5 juta sekian, ditambah 6 juta sekian, ditambah 16 juta sekian, ditambah 4 juta sekian, ditambah 20 juta sekian, ditambah 3 juta sekian. Jadi total bunga hariannya sama dengan Rp101.672. Setelah itu kita hitung pajaknya 15% dari bunga hariannya, berarti 15% dikali 101.672 sama dengan 15.251. Nah, setelah itu yang terakhir kita hitung bunga bersihnya dengan cara total bunga harian dikurangi pajak. Jadi 101.672 dikurang 15.251. Jadi bunga bersihnya Rp86.421. Sekian penjelasan tentang simpanan tabungan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.